Setelah sekian lama kita tidak membahas Toyota Rush dan juga Toyota Veloz, kita akan membahas komparasi produk secara tampilan dan keseluruhannya. Dan di samping sebelah kanan Ilham, ini ada all new Toyota Veloz tipe tertinggi yaitu TSS. TSS ini adalah Toyota Safety Sense, di mana dari segi sekuensial dia bergerak lampu sennya, kemudian lampu fog lampnya juga masih menggunakan lampu halogen, dan pada bagian head unitnya dia sudah menggunakan lampu LED. Di bagian sebelah kiri saya, ini adalah tampilan medium SUV, di mana tampilan pada all new Toyota Rush ini memang juga sudah menggunakan lampu fog lamp yang menggunakan lampu halogen dengan tampilan DRL LED yang memang menggaris dari samping sebelah kiri ke sebelah tengah. Di mana pada bagian lampu sennya dia masih menggunakan lampu halogen seperti yang ini. Ini adalah tampilan tipe Veloz tertinggi dan ini adalah tampilan Toyota Rush tertinggi. Secara keduanya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dan sangat oke. Secara maintenance juga sangat oke banget karena sudah dilengkapi dengan 4 tahun atau 50.000 km free biaya servis berkala dan juga spare part serta oli gratis. Jadi buat Bapak dan Ibu, tunggu apa lagi? Silakan teman-teman juga silakan langsung datang ke Toyota Auto 2000 Kalimalang, bertemu langsung Ilham dan kita akan bahas ulas tuntas secara keseluruhan mobil ini. Kita coba lihat dari segi tampilan depannya. Untuk mendapatkan promo mobil baru, kalian bisa langsung klik subscribe Indonesia School. Di sebelah kanan ada lonceng, klik semua. Kalian klik aktifkan semua notifikasi. Geser layar ke bawah, lihat di deskripsi, klik tombol /bit.ly/Ilham ST dan kalian langsung akan terhubung ke WhatsApp saya dan langsung klik send. Terima kasih. Oke, kita akan bahas dulu di bagian Toyota Avanza Veloz. Toyota Avanza Veloz memang didesain dengan tampilan yang sangat oke banget. Kalau teman-teman lihat secara tampilan head unitnya, di sini memang menggunakan lampu LED dan ini adalah hampir mirip dengan Toyota Rush. Kita coba bilang dulu untuk harganya sendiri, ini di angka 325 juta untuk tipe yang putih, sedangkan untuk yang warna hitam itu 323 jutaan saja. Jadi secara tampilan ini warna hanya membedakan dari segi warna aja ya untuk perbedaan harga. Oke, dari sini lampunya sudah menggunakan lampu LED, lampu sennya sudah menggunakan sekuensial dan dia juga memiliki lampu DRL sama dengan Toyota Rush yang ada lampu DRL di bagian lampu kecilnya ya. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan chrome. Nah, warna chrome ini yang menggambarkan mobil ini jadi terlihat lebih gagah, di mana tampilan ini juga membalut pada bagian fog lamp. Tampilan chrome-nya melapis sampai ke belakang di bagian depan ini dan juga Toyota emblemnya di sini juga memiliki tampilan yang sangat dinamis. Kemudian di bagian bumper depan ini merupakan trapezoidal yang merupakan tampilan di Avanza Veloz ini memiliki karakteristik tertentu. Di sini juga terdapat kamera 360, terdapat fitur yang memang sangat cocok untuk pengemudi baru ataupun pengemudi lama dan yang sangat kaya sekali akan fitur-fitur di bagian Toyota Veloz ini. Oke, di sini juga memiliki dua varian. Ada yang tipe TSS yang harganya selisih 25 jutaan atau 20 jutaan, sedangkan di sini juga ada yang tipe Q. Perbedaannya hanya di Toyota Safety Sense, sedangkan di tipe Rush itu memang belum memiliki tipe yang TSS atau Toyota Safety Sense. Kita bandingkan dengan harga yang sama. Di tipe Veloz ini harganya di kisaran 300 jutaan saja untuk yang tipe Q non TSS. Jadi ada dua model, ada Toyota Safety Sense, ada non TSS. Nah, di sini adalah kita coba bandingkan antara yang tipe non TSS dan TSS. Nah, secara tampilan keseluruhannya sama, persis. Nah, kalau teman-teman lihat dari segi tampilan depan, di sini juga sudah dilengkapi dengan tampilan yang cukup tinggi. Sebetulnya ini adalah bagian dari karet ya. Jadi artinya ini supaya kita punya ancang archer untuk naik ke bagian ketika ada polisi tidur atau yang lainnya. Jadi ini akan melibas dulu atau genangan air ini akan menabas dulu. Jadi akan lebih aman sih sebetulnya. Kemudian kita di bagian Toyota Rush. Toyota Rush ini mulai dari harganya yang tipe tertinggi di 301 sekian. Itu untuk tipe luxury. Sedangkan untuk yang tipe basic ini di 298 jutaan. Jadi secara harga mungkin ini jauh lebih comfortable atau mungkin lebih masuk akal ya, secara harganya di bawah 300 juta. Sedangkan yang tipe ini adalah 301 juta untuk yang tipe Q biasa.
Nah, di sini dia sudah dilengkapi dengan tampilan yang sangat baik. Lampu DRL-nya di sini dilengkapi dengan tampilan yang oke banget. Di sini juga sudah menggunakan lampu LED. LED ini memang dilengkapi dengan tampilan yang oke, mulai dari segi bagian depan dan juga bagian grillnya ini yaitu warna black chrome. Dan di sini memang belum ada silver silhouette ataupun yang mirip seperti di Toyota Veloz ya. Tapi di sini memiliki black chrome, tampilan yang gagah berani. Dan di sini adalah tipe medium SUV, di sini adalah MPV. Oke, teman-teman bisa memperhatikan di bagian depan ini adalah logo Toyota yang memang warnanya chrome ya. Chrome itu kemungkinan warna silver metalik ya, jadi kelihatan lebih terang. Kemudian di bagian sini, cover fog lamp untuk yang tipe GR atau tipe Sport ini menjadi tameng pertama, pertahanan pertama untuk terjadinya bagian depan ini memberikan hasil yang sangat maksimal. Ini sangat keren banget, dan bagian ininya juga yang melembung-belembung sebagai ombak yang jauh lebih oke. Sebetulnya ini lebih ke aerodinamis ya. Jadi memiliki tampilan, teman-teman bisa melihat keduanya seperti apa. Oke, di bagian samping dan kiri kita akan bahas seperti apa perbedaannya. Dan kita akan bahas di bagian belakang untuk Toyota Rush dan juga Toyota Veloz. All New Veloz ini memiliki dua varian. Ada tipe Q dan juga tipe Q TSS. Untuk tipe manual, ini adalah tipe Veloz manual. Perbedaannya hanya di bagian ring belakang atau di bagian velg ring itu 17 untuk yang tipe Q, sedangkan velg yang manual dia di ring 16. Secara tampilan belakang dan keseluruhan itu hampir sama keseluruhannya. Di belakang sudah menggunakan kamera mundur, juga sudah dilengkapi dengan defogger belakang, shark fin antena dan juga ada roof rail. Juga di bagian belakang sini sudah menggunakan lampu LED dan siluet sampai ke tengah. Dari sini juga menyeluruh sampai ke belakang. Oke, di bagian parkir mundur dia sudah menggunakan LED warna putih. Sedangkan di bagian lampu sen, dia masih menggunakan lampu sen yang biasa. Di sini juga sudah menggunakan lampu LED warna kuning. Kalau di bagian Toyota Rush, teman-teman juga bisa melihat di bagian ini adalah GR Sport. GR Sport ini adalah, kalau dulunya itu TRD ya, yang mana menjadikan mobil GR Sport ini adalah bagian tipe tertinggi atau tipe sportinya dari Toyota Rush. Toyota Rush ini dibanderol mulai dari 260-an sampai 298 jutaan untuk tipe automaticnya. Sedangkan di bagian belakang di sini juga sudah menggunakan defogger. Defogger ini berfungsi untuk menghilangkan embun di bagian belakang ketika terjadinya hujan ataupun embun pada pagi hari. Jadi teman-teman bisa menghilangkan embun ketika tidak bisa melihat di bagian kaca belakang. Tapi disadari atau tidak, kita biasanya menggunakan di bagian kamera mundur. Atau ketika jalan biasanya menggunakan kamera spion belakang ya. Di atasnya sudah terdapat stop lamp dan belakangnya juga sudah ada shark fin antena serta ada roof rail. Keduanya memiliki roof rail yang sama, bisa digunakan tambahan roof rack di atasnya. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan ketika mau mudik apalagi mau lebaran seperti bulan depan ini. Oke, di belakang kita coba lihat di bagian Toyota Rush. Toyota Rush ini memang secara varian memang agak lebih tinggi meskipun secara ring sama sebetulnya. Antara ring sebelah kiri itu di ring 17, di sini juga 17. Sama-sama menggunakan ring 17 dan ini adalah tipe tertinggi keduanya. Harganya kalau disamakan ini di 301, ini di 298. Jadi kita coba lihat di bagian belakangnya. Secara kapasitas bagasi dan di bagian Veloz dan di bagian Toyota Rush, teman-teman juga bisa melihat di bagian sini ini sebetulnya hampir sama. Oke, teman-teman bisa bandingkan ya. Cuman memang kalau di bagian Toyota Veloz ini memang lebih panjang ke depan. Sedangkan di bagian Toyota Rush ini lebih tinggi. Jadi yang membedakan sebetulnya kelasnya. Teman-teman bisa menggunakan kelas MPV atau SUV. Nah, secara tampilan belakang ini juga bisa ditekuk seperti ini, kemudian seperti ini, dan dia juga seperti ini. Bisa masuk beberapa galon ya, ataupun kardus Indomie mungkin bisa jauh lebih banyak ya. Oke, di bagian belakang di sini memang untuk yang Veloz ada tambahan bagasi belakang. Bagasi belakang di sini adalah dongkrak dan juga towing.
Dan di sini juga ada spare tire, jadi untuk membuka di bagian ban serep ya, di bagian belakang sini. Sedangkan di sana juga sama. Nah, untuk membukanya teman-teman tinggal ditarik di bagian atas. Ini tinggal digeser, dan juga sebelah kirinya ini tinggal digeser. Secara kapasitas teman-teman bisa membedakan, mungkin sebelah sini agak menonjol karena ada ini nih. Ininya menonjol keluar dikarenakan tidak full ke belakang. Sedangkan kalau yang si tipe Veloz mungkin akan lebih jauh ya. Kalau misalkan kita coba lihat seperti ini saya masuk sampai ujung nih. Ini secara tampilan ininya sangat luas dan cukup nyaman. Ini oke banget sih. Tapi kalau yang tipe si Rush ini ini segini sih. Ini agak kurang sih sebetulnya. Jadi kalau teman-teman lihat dan perhatiin, ini memang lumayan agak kurang panjang ya. Kalau bagian bagasi belakang. Jadi bagian bagasi belakang teman-teman bisa memperlihatkan perbedaan yang tipe Avanza Veloz dan juga Toyota Rush. Di sini harganya 301, di sini 298. Sama-sama matic, sama-sama menggunakan ring 17. Namun perbedaannya di sini adalah penggerak depan, di sini adalah penggerak belakang. Teman-teman bisa memilih. Kalau teman-teman jalanannya naik turun gunung, pilihlah ini. Kalau teman-teman perkotaan, ambillah ini. Tapi kembali lagi teman-teman, ini adalah penggerak depan CVT, ini adalah automatic transmisi menggunakan penggerak belakang. Jadi keduanya memiliki tingkat performance atau fungsi masing-masing. Oke, keduanya sangat oke banget di bagian belakang. Tidak lupa kalau misalkan teman-teman juga di sini ada colokan charging. Di sini tuh menggunakan output power outer ya. Di bagian sini juga ada power outer. Jadi keduanya sudah oke. Namun di sini untuk lampu menggunakan lampu LED tapi non LED. Dia menggunakan halogen warna kuning. Di sini juga menggunakan halogen warna kuning. Sedangkan di bagian ini dia sudah menggunakan lampu LED warna putih atau lampu biasa tapi warna putih, dan di sini masih menggunakan lampu halogen warna putih. Oke, secara kapasitas oke dua-duanya ya. Secara tampilan interior saja mungkin yang akan membedakan buat teman-teman. Kita coba lihat seperti apa videonya. Lanjut di next time. Kita bye-bye, kita coba lihat. Bagian interior di bagian tipe Veloz memang di sini sudah menggunakan varian di sini juga sudah blue illumination yaitu ambience light. Di sini juga sudah ambience light dan juga di bagian di sini sudah ada kulit-kulit dicampur dengan fabric. Jadi ini double ya untuk si sarung joknya, jadi dia udah tanpa sarung jok tapi ada kulitnya dan juga ada fabric. Fungsinya kenapa jadi double antara kulit dan fabric itu supaya tidak panas di bagian tengahnya, sama seperti halnya di bagian sini. Dan untuk tipe TSS dia sudah menggunakan 6 sistem airbag yang harganya 325 juta, sedangkan yang 301 juta itu masih menggunakan airbagnya belum ada di sini ya. Ini adalah tipe TSS tertinggi. Jadi kalau yang tipe Q biasa atau 301 juta ini belum ada airbag di bagian sini, hanya ada di bagian depan sini. Secara tampilannya keseluruhannya sama, yang membedakan hanya di bagian sistem pengereman TSS di bagian sini dan juga sistem airbag. Jadi sudah 6 full sistem airbag. Di bagian interiornya juga hampir mirip-mirip, sama dan persis. Ini juga di bagian lampu sudah menggunakan lampu LED warna putih dan juga secara keseluruhan sangat jauh lebih oke dibanding dengan versi sebelumnya. Tidak lupa di sini juga sudah menggunakan bagian lampu yang kita coba lihat secara tampilan. Welcome light-nya sudah menggunakan lampu LED yang memang sangat oke banget sih secara tampilannya ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian interiornya juga ini menggunakan lampu ataupun bagian layar yang sangat baik banget. Jadi secara tampilan ini tuh memiliki oke banget sih. Di belakang sudah ada layar, jadi layarnya ini sangat baik. Jadi teman-teman juga sangat luas untuk tampilan di Avanza New Veloz. Dia juga tidak lupa sudah menggunakan 360 derajat untuk kameranya. Jadi kameranya ini 360 derajat ya. Teman-teman bisa lihat mungkin ya di bagian depan, kemudian bagian samping kiri dan kanan, bagian depan persis.
dan ini untuk 360, dan ini bisa diubah-ubah untuk warnanya. Jadi bisa disesuaikan secara keseluruhan. Dia sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk video di sini juga bisa diputar ketika menggunakan file yang terhubung seperti USB ataupun yang lainnya. Di sini juga sudah bisa internetan. Jadi semuanya sudah sistemnya sangat oke banget. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube di sini atau teman-teman juga bisa langsung terhubung ke Google. Oke, ini keseluruhannya sangat baik banget secara telepon dan M-Toyota serta gambar yang lainnya. Secara fitur ini jauh lebih lengkap dibanding tipe manapun, dan di sini juga sudah menggunakan lampu LED, dan juga secara fitur ini tuh udah jauh lebih lengkap banget, apalagi di bagian sini ya. Nah, di sini tuh ada setting system. Setting system ini digunakan untuk beberapa desain. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti ini, dia juga bisa seperti ini, atau kalau teman-teman mau yang seperti ini, dia juga bisa seperti ini. Secara desain memang banyak banget pilihan untuk sistemnya. Apalagi kalau di bagian yang ini. Oke banget bukan? Secara tampilan keseluruhannya sangat oke banget. Jadi buat teman-teman, silahkan bisa langsung membedakan antara yang tipe tipe Veloz ataupun Toyota Rush. Kita coba lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga di sini sangat banyak banget. Secara tampilan belakang di sini sudah ada, nggak kelihatan ya. Di sini ada 2 ampere untuk colokan charger, juga di sini sudah ada tampilannya. Di belakang juga sudah menggunakan LED, dan di sini udah ada AC dan bisa diarahkan. Juga di bagian belakang ini sangat luas banget. Teman-teman tidak akan nyesel deh beli Toyota Avanza Veloz ataupun Toyota Rush. Kita coba lihat di bagian Toyota Avanza Rush. Kita coba yang Rush. Kita coba lihat dibuka di bagian engine system ataupun di bagian interior. Kita coba lihat di interiornya. Untuk bagian interior di Toyota Rush, memang ini sudah teman-teman mungkin bisa lihat di sini masih menggunakan lampu yang warna kuning, begitupun di bagian belakang. Di sini memang belum ada layar seperti di Toyota Avanza Veloz, dan juga di belakang sini dia belum ada blue illumination. Tapi secara tampilan keseluruhannya dia sudah ada warna putih-putih, dan juga di sini sudah ada tampilan GR Sport ya. GR Sport seperti ini yang membedakan dengan Toyota Avanza Veloz. Yang Veloz memang di sini sudah menggunakan sistem tanpa tarik gini ya. Dia sudah menggunakan electric system. Dan secara tampilan di interiornya, teman-teman juga bisa membandingkan antara yang Veloz ataupun yang tipe Rush GR. Rush GR ini memang secara tampilan sporty, dia sangat sporty, apalagi di bagian sistem kendali di bagian GR Sportnya ya. Ininya juga teman-teman juga kalau misalkan keunggulan di Toyota Rush ini sudah bisa ngaca atau cermin di bagian driver ataupun yang lainnya. Dan di sini sudah ada auto off ini dia injektor ya. Jadi vehicle stability control dan juga bagian yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga secara tampilan keseluruhannya hampir sama dengan tipe yang Avanza Veloz. Namun Avanza Veloz lebih besar ya dibanding dengan tipe yang ini. Kalau teman-teman lihat di sini, kita coba nyalakan. Secara tampilan keseluruhannya untuk tipe yang GR ini memang masih menggunakan tipe yang analog seperti ini ya. Jadi secara lampu kalau misalkan kita lihat, nah seperti ini tampilan di bagian interior ataupun pada odometernya. Namun pada bagian Veloz dia memang sudah menggunakan lampu LED, atau bagian desainnya dia bisa berubah-ubah. Sedangkan di bagian yang ini dia juga menggunakan yang standar. Namun pada bagian media dia bisa ada fitur dan feature ataupun yang lainnya. Teman-teman kita coba matikan dulu untuk bagian ininya. Nah, di sini dia juga bisa melakukan Connectify, bisa Miracast, ataupun pada sistem yang lainnya. Ini bisa SDL untuk iPhone, dan juga bisa untuk setting. Di sini display masih menggunakan fitur-fitur yang hampir mirip dengan mobil-mobil yang lain. Dia secara ini menggunakan Bluetooth dan juga ada sound, dan di sini juga menggunakan display ataupun bahasa serta device connectivity. Gitu. Untuk di sini juga menggunakan Miracast ataupun pada bagian si Bluetooth. Jadi ada 2 model ya. Nah, pada bagian sistem keamanan airbagnya, meskipun harganya di bawah 300 juta, tapi sistem keamanan airbagnya dia sudah dilengkapi dengan 6 sistem airbag. Jadi secara keamanan di Toyota Rush ini sangat oke. Di sini sudah menggunakan kulit untuk di bagian collapsible box-nya di sini, dan juga di sini sudah menggunakan volt ampere atau
power outlet gitu. Di sini juga sudah elektrik ya untuk bagian si AC-nya. Kemudian di bagian sini temperatur teman-teman bisa menggunakan defogger. Di sini juga untuk AC bisa dilakukan penyesuaian. Serta di bagian lampu ini indikatornya memang sangat banyak banget. Nah, perbedaan teman-teman bisa menyesuaikan mau yang tipe Rush GR ataupun mau Toyota Avanza tipe Veloz yang all new itu ya yang tadi. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan GR atau yang baru. Di sini sudah terdapat vehicle stability control dan juga auto off. Auto off ini biasanya digunakan yaitu untuk idling stop ya. Jadi teman-teman akan lebih nyaman ketika menghemat biaya bensin. Nah, di sini itu memang secara mesin dia menggunakan gardan belakang atau tampilan penggerak roda belakang ya. Tapi di Avanza Veloz atau Veloz tipe terbaru sekarang sudah menggunakan CVT penggerak depan. Secara tampilannya hampir berbeda sama sekali, jauh banget ya. Secara tampilannya memang yang ini oke sih secara tampilannya. Dan yang Veloz jauh lebih oke karena dia sudah full LED secara tampilannya. Jadi teman-teman tinggal memilih mana yang mau dipilih. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Ilham pamit undur diri. Buat teman-teman yang mau membeli mobil baru silahkan datang langsung ke Toyota Auto 2000 Kalimalang. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time dan bye-bye.